Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, genap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yakin, Bapak Ibu jamaah salat subuh, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang mengatur, mengurus. Tiada berhenti Allah mengurus kita. Allah yang membangunkan kita setelah tidur kita, menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kita akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya kembali dalam keadaan husnul khatimah. Saqakallah fil jannah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu minuman dalam surga. Ya Rabbal amin. Yang mengaminkan juga dapat minuman surga. Yang doain malaikat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya. Saya teringat sebuah riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, di mana dalam riwayat itu di Aras ada kursi kanan sebelah kiri. Sebelah kanan itu kursi Nabi Ibrahim, sebelah kiri itu kursi Nabi Muhammad. Saya membaca heran, loh, kan mulia sebelah kanan dibanding sebelah kiri. Seharusnya yang sebelah kanan Nabi Muhammad, yang kiri Nabi Ibrahim. Kenapa ini yang kanan Nabi Ibrahim, yang kiri Nabi Muhammad? Rupanya sebelah kanan itu surga, sebelah kiri ini neraka. Lalu Nabi Muhammad jagain umatnya biar jangan sampai masuk api neraka. Ketika ada yang mau dimasukkan ke neraka, ya Allah ini umatku, ya Allah, Rasulullah jagain. Dan sudah di surga mah udah selamat, yang di neraka ini yang dijagain. Walan arda wa wahidun ummati finnar. Aku enggak akan ridho kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Maunya Nabi seluruh umatnya menjadi ahlul jannah. Semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dulu kita pernah membahas meniti jalan menjadi waliullah. Dengan cara apa? Menyempurnakan yang wajib, menambahkan yang sunnah. Yang wajib tunaikan, lalu yang sunnah tambahkan. Artinya ya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu
Soal yang wajib pasti dia tunaikan, yang sunnah dia tambahkan. Lalu apa ciri-cirinya? Banyak ulama-ulama, lalu dari netizen, dari jamaah itu ngambil cuma sepotong-sepotong. Ada yang menyampaikan, kamu jadi wali nggak usah susah-susah, sholat malam semalam suntuk besok ambruk, enggak begitu. Kamu cari ridho orang tuamu, baktilah. Itu ada dalil dan itu ada benarnya. Ridho fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Kalau Allah ridho, kalau orang tua ridho, Allah ridho. Yang masih punya orang tua, cari tuh ridho orang tua. Kamu jadi kekasih Allah, Allah akan ridho sama kamu. Tapi kalau kamu sudah bikin murka orang tuamu, Allah pun murka. Enggak salah, itu benar. Tapi itu bagian. Lalu ada lagi yang menyampaikan pengen jadi wali Allah, kekasih Allah, datang ke masjid sebelum adzan. Datang ke masjid sebelum adzan. Jangan nunggu dipanggil. Itu hanya kekasih Allah yang datang sebelum adzan. Tadi ada enggak yang datang sebelum adzan? Ada enggak? Nah, itu kekasih Allah tuh. Duduknya nyandar. Ya ada yang nyandar, ada yang enggak gitu. Kekasih Allah. Kok iya itu ada dalilnya, ada benarnya juga. Dan itu memang bagian darinya. Ayul amal ahabu ilallah ya Rasulullah. Amal apa yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Di awal waktu dalam tafsirnya. Ya kalau dia datangnya sebelum adzan, insya Allah tepat waktu. Insya Allah awal waktu. Pasti bareng imam. Kalau dia pengen menggapai takbiratul ula atau takbiratul ihram yang pertamanya imam, pasti dapat dia. Kalau dia datangnya awal. Amal yang paling cinta Allah, salat di awal waktu. Lalu berikutnya birrul walidain. Dua-duanya dapat, ada hadisnya dan sahih itu hadisnya. Lalu ada lagi, wali Allah itu hidupnya tenang, nggak sedih, bahagia dengan takdir Allah. Ada yang menyampaikan begitu. Orangnya senang nerimo ing pangdum qanaah. Itu kekasih Allah. Ada benarnya? Benar juga. Sesuai dengan informasi yang Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 62-63. Diawali, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, aulia jamak dari wali. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, enggak takut kehilangan dunia, enggak takut enggak dapat jabatan, enggak takut enggak dapat kenikmatan duniawi. Jadi berikan ketenangan, ketentraman. Walahum yahzanun, tidak bersedih hati terhadap yang hilang darinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dia punya ciri yang beriman dan bertakwa. Kemarin sudah kita bahas tingkatan takwa menurut Imam Nawawi. Masih ingat tidak? Takwa yang nomor satu, mereka selalu memberi manfaat hidupnya. Yunfikuna fis syarra wad dara, berinfak di kala lapang maupun di kala sempit, kala kaya maupun miskin. Lalu mereka juga punya ciri wal qadiminal ghaidh, menahan amarah. Wali-wali kok gampang marah, bukan wali itu. Kekasih Allah itu enggak mudah marah. Qadiminal ghaidh, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, orang punya salah maafin. Wali kok mendendam, bukan wali. Bukan wali Allah, wali setan. Wali Allah itu wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Ini cabang dari ketakwaan yang pertama itu, gemar berbuat baik. Laisal ihsan an tuhsina man ahsana ilaik. Bukannya disebut muhsin orang yang baik itu yang kamu berbuat baik kepadanya lalu dia balas kebaikannya, bukan itu. Walakin al ihsan an tuhsina man asa ilaik.
Orang yang baik, benar-benar baik itu engkau berbuat baik kepada orang yang buruk kepadamu. Itu baru orang-orang yang benar-benar baik. Derajat pertama ini. Lalu yang kedua, takwa. Tadi kan alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Takwa yang kedua. Apakah dia gak punya kesalahan? Boleh jadi dia punya kesalahan, tapi kemudian dia mentaubati atas kesalahan yang dia lakukan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang apabila dia mengerjakan fahisyah, keji, maksiat, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri, zakarullah, khafullah, dia segera mengingat Allah, takut kepada Allah. Jadi bisa menjadi waliullah seseorang yang pendosa, bisa asal tobat. Maka Abu Nawas itu walaupun mudanya dia dianggap orang yang suka biduanita, mabuk-mabukan, tapi di akhir hayatnya taubat. Syairnya syair pertobatan, sehingga sampai hari ini dia terkenalnya wali. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kata beliau, ini syair sebenarnya masih menjadi pertanyaan. Ada yang menyandarkan ke Imam Syafi'i, yang menyandarkan ke Abu Nawas. Tapi dari skripsi saya yang saya tulis, dari buku-buku yang saya pelajari, skripsi saya tentang Abu Nuwas fi Syaratil Khomriyat, Abu Nuwas tentang syair-syair Homer yang kemudian tobat, ditemukan di bawah bantalnya. Dia sendiri belum sempat membaca, tapi orang menyandarkan pada beliau karena ditemukan di bawah bantalnya. Wahai Tuhan, ku tak layak menjadi ahli surga, namun aku juga tidak mampu kalau masuk api neraka. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil adzim. Ya Allah, karuniakan taubat kepada aku, ampuni dosa-dosaku. Sungguhnya Engkau mengampuni dosa-dosa yang kecil, yang besar, Engkau ampuni. Ini sesuai dengan firman Allah, kalau taubat Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini dalam surah Al-Furqan ayat 69 dan 70 itu menerangkan orang yang membunuh, zina, yang dia syirik dijanjikan mendapat adab yang pedih. Tapi Allah kasih kecualian, illa man taba, kecuali mereka yang taubat, beriman, wa amila sholihan, beramal salah, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka itu Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Sehingga di hari kiamat nanti ada orang yang berbuat buruk, dalam catatannya sebelumnya ditanya, kamu berbuat dosa ini benar ya Allah, berbuat dosa ini benar ya Allah, ini benar ya Allah, semua dia benar-benar, dia nggak bisa ngelak dari Allah. Lalu dalam lembaran-lembarannya kok nggak ditemukan. Dia pun bertanya, ya Allah, saya pernah berbuat begini. Yubaddilullahu sayyi'atikum hasanat. Kamu sudah bertaubat, itu keburukan diganti kebaikan. Jadi yang buruk dihapus, diganti yang baik-baik. Mudah-mudahan catatan kita juga begitu, yang buruk-buruk diganti dengan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dia pun bahagia, senang. Coba dulu kalau saya banyak berbuat buruk, setiap keburukan diganti dengan kebaikan, alangkah bahagianya aku. Jadi dia pun akhirnya bahagia dengan catatan yang diberikan. Kenapa? Yang buruk-buruk diganti sama
Allah dengan yang baik-baik. Jadi wali-wali Allah dalam surah Yunus ayat 6263 ini, amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya. Dia senang dalam kehidupan dunia. Bukan masalah senangnya dengan jabatan, harta, pangkatan, dia senang dengan takdir ridho, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah tuh. Lalu ada juga yang menyampaikan, ini sebelum nanti pada inti ayat-ayat yang saya sampaikan tadi itu baru pecahan-pecahan. Wali Allah itu idza ru'u dzukiru. Kalau kamu lihat dia, kamu ingat Allah. Kalau kamu lihat wajahnya, kamu ingat Allah. Itu juga sesuai dengan firman-Nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ulul albab, orang yang memiliki hati dan akal pikiran yang jernih, kekasih-kekasih Allah. Alladzina yadhkurunallah, dia selalu berzikir mengingat Allah, qiyaman berdiri, qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, ketika dalam berbaring menjelang tidur dia berwudu, tasbih, tahmid, takbir 33 baru bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang lain baca al-falaq, an-nas. Pokoknya dia berzikir. Berbaringnya zikir, bangun tidur juga zikir. Dia ingat Allah, saya bisa tidur karenamu, nikmat darimu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur nikmat nggak? Halo, nikmat ya? Nikmat. Makanya kalau ada yang kuliah subuh, ada yang kerip-kerip mau tidur, biarin, dia lagi dapat nikmat Allah. Jangan diganggu tuh. Saya ingat dulu punya guru Kiai Rusdan, dulu di Mesir kurang lebih 11 tahun beliau itu, kalau pas kita santri-santri itu makan siangnya terong itu murid dari 40 dalam satu kelas itu, yang melek tinggal 5, 7, itu beliau tetap ngajar aja dan nggak mau bangunin. Alasannya apa? Ya ilmu itu yang ngasih Allah. Dia tidur juga dapat nikmat dari Allah. Nggak bisa dipaksain juga, wayangnya ngantuk ya ngantuk, itu dapat nikmat itu. Makanya kalau panjenengan ngantuk tidur aja, silahkan, nanti saya tinggalkan. Lagi menikmati nikmat Allah gitu. Dia ingat itu tidur nikmat Allah, maka dia pun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Tidurnya nikmat, bangunnya juga nikmat. Selalu dia ingat, ini karunia Allah ini. Nanti juga dibawa waktu lapang, kaya itu nikmat dari Allah, fakir pun juga nikmat dari Allah. Kok bisa? Ketika kamu merasa fakir, selalu butuh sama Allah, sehingga kamu membuat kamu dekat sama Allah. Kaya, merasa ini nikmat dari Allah, harus digunakan di jalan Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim idza ru'u dzukiru. Wali Allah itu kalau kamu melihat dia, kamu membuat kamu ingat Allah, itu kekasih Allah. Hati-hati sama orang begitu. Jadi lihat apapun dia ingat Allah, menghantarkan dia kepada kekuasaan Allah, qadarullah. Kita kan sering melihat ini lampu cahayanya butuh dipadamkan, harus membayar. Tapi Allah membuat lampu yang kita nggak perlu bayar. Matahari menjadi energi, nggak pernah konslet, nggak pernah ngambek. Manusia membuat cahaya lampu yang bayarnya kalau dihitung bisa miliaran ini kalau bertahun-tahun. Tapi matahari seluruh dunia disinari. Itu adalah af'alullah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu Allah ciptakan berputar pada porosnya.
beredar di garis edarnya, garis orbitnya. Itu takdir kekuasaan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, saya sekarang akan mengungkap satu ayat ibadur rahman, hamba-hamba kekasih Allah. Dia punya ciri, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba ibadur rahman kekasih Allah itu adalah mereka orang-orang yang yamsuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dengan hauna, rendah hati, hauna, tidak sombong, dengan tawadhu, hayyinin ay masya ibadallah al-maqbulin filinin wa sakinatin, tenang, kemudian lembut. Bukan berarti seperti orang sakit, bukan ya gitu. Tapi nggak sombong. Ada orang yang sombong karena jabatannya, sombong karena kekayaannya. Tapi kekasih Allah itu walaupun dia kaya nggak sombong, dia jadi pejabat nggak sombong. Kalau jadi orang biasa nggak sombong, biasa gitu. Miskin nggak sombong, biasa. Kalau kaya nggak sombong, itu kekasih Allah. Dia tawadhu. Kaya sombong dibenci, miskin sombong apalagi, lebih dibenci lagi. Kenapa? Orang kaya sombong, ada yang disombongin kekayaannya, pejabat jabatannya. Ini udah miskin, nggak punya jabatan, sombong, lebih dibenci lagi. Kenapa? Al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai, yang namanya keagungan pakaianku, kesombongan selendangku. Faman naz'ani, siapa yang dia mengambil dariku, aghdhabu alaikum, marah sama dia. Allah benci sama orang yang sombong. Man kana fi qalbi misqalu dzarrah min kibr la yadkhulul jannah. Siapa yang dalam hatinya ada kesombongan, enggak akan masuk surga. Entah karena kekayaannya, jabatannya, ilmunya, gantengnya. Jadi sombong macam-macam. Ada yang karena ganteng. Kalau jelek mau sombong kan susah. Ganteng bisa sombong. Kaya, kuat, banyak pengikut, lagi viral, bisa itu jadi sombong. Maka hati-hati. Kata Imam Al-Ghazali ada 8 tuh penyebab kesombongan. Nah, orang-orang yang menjadi kasih Allah itu yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ciri berikutnya. Kalau ada orang-orang jahil yang ngatain, qalu salama, yang nyakitin, qalu salama. Kok dia disakitin, balas dendam, belum menjadi kekasih Allah. Qalu salama. Rasulullah disakitin tetap mendoakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim wa innahum la ya'lamun. Ya Allah. Nih, di Taif, di perang Uhud, gigi seri patah, pipi kena panah kanan kiri. Ya Rasulullah, kalau engkau doakan mereka biar binasa selesai, kata Umar. Ya Umar, bu'istu rahmatan wala la'anan. Aku diutus menjadi rahmat, bukan pembawa laknat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka, mereka tidak tahu. Itu wali Allah, kekasih Allah. Itu kelasnya Nabi ya. Wali Allah bawahnya lagi. Tapi dia nggak pendendam. Khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah dulu Mekah sebelum dikuasai umat Islam, orang kafir yang menguasai. Memegang kuncinya Utsman bin Talhah. Setiap hari Jumat dibuka, Nabi mau lewat, dihalo, jangan, kamu nggak boleh masuk. Ini pemegang pintu Ka'bah, kunci pintu Ka'bah, nggak amanah dia. Seharusnya siapa aja boleh masuk. Ini karena benci sama Nabi Muhammad, nggak boleh masuk. Nabi Muhammad bilang, suatu saat ini kunci Mekah akan berada dalam kekuasaanku. Nah, kalau begitu nanti terhina orang-orang Quraisy. Enggak, justru di puncak kemuliaan, kata Nabi. Berjalan berlalu bertahun-tahun, kan sampai hijrah 13 tahun dari Mekah, lalu ke Madinah. Di Madinah kurang lebih
sekitar 8 tahun kan, kemudian sampai Fathu Mekah itu. Setelah Fathu Mekah itu, benar itu kunci masih dibawa Utsman bin Thalhah. Orang Mekah semuanya ketakutan. Datang pertolongan Allah. Mereka semua berduyun-duyun masuk Islam. Ketika Ka'bah mau dibuka, kuncinya masih dipegang sama Utsman bin Thalhah. Gemeter ya, ketakutan dia. Cari, panggil dia. Dipanggillah dia untuk menyerahkan kunci itu. Hai Utsman bin Thalhah, kamu masih ingat dulu menghalau aku untuk masuk Ka'bah? Dan sekarang Mekah sudah dalam kekuasaan baginda Nabi Muhammad SAW. Serahkan kunci itu. Kasih nggak kuncinya? Mau nggak mau dikasih sambil gemeteran. Nabi Muhammad masuk ke Ka'bah, ibadah. Ketika keluar, Abbas bilang, ya Rasulullah, biarlah kunci saya yang pegang. Apa kata Nabi? Di mana Utsman bin Thalhah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Allah perintahkan kamu untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Kasih kepada Utsman bin Thalhah. Itu kunci dibalikin lagi kepada beliau. Enggak dendam. Ini selamanya akan dipegang oleh Utsman bin Thalhah dan anak cucu keturunan sampai hari ini. Rasulullah enggak dendam. Kalau mau kan, dia sudah berkuasa, ambil aja. Tapi enggak ada dendam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kekasih Allah, kalau ada orang jahil ngatain, jangan dibalas. Ini kadang-kadang terjadi. Mohon maaf di jalanan ada yang bilang binatang sama kita, udah nggak usah dibalas. Pura-pura nggak dengar aja. Apalagi kalau yang ngatain, mohon maaf, istri kita gitu. Suami dibilang pelit, dibilang wah apa aja lah gitu misalnya, udah nggak usah dibalas. Boleh jadi bapak menjadi kekasih Allah gara-gara suka dikatain istri. Ada yang pernah diomelin istri? Halo? Yang senyum-senyum pengalaman ini. Tapi dengan cara itu bapak menjadi waliullah kalau sabar. Kalau sabar menjadi kekasih Allah. Kan pernah saya kisahkan dulu di sini kan, menjadi kekasih Allah waliullah gara-gara dia sabar. Kalau ada yang ngatain, maka qalu salama, doain, ucapin salam. La yasma'una fiha lawan wa la tasima illa qilan salaman salama. Di antara kehidupan surgawi ahlul jannah itu kamu nggak mendengar kata-kata yang sia-sia kecuali qilan salaman salama, ucapan salam selamat yang indah yang baik. Kemudian ibadur rahman itu punya ciri, selain mengucapkan salam kepada orang-orang yang nyakitinya, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Di hadapan manusia dia tawadhu, ada yang jelek enggak dia balas, bahkan dia doain. Kekasih Allah nih. Kalau malam sujadan wa qiyama, sujud, berdiri, ruku, dia menghadap Allah. Semalam yang bangun malam kekasih Allah, tandanya kekasih Allah. Kalau bangun subuh standar, menunaikan yang wajib. Tambahin bangun malam kekasih Allah. Qiyamah wa qu'uda. Yang belum bangun malam istighfar mohon ampun. Ya Allah, jadikan kami hamba yang qiyamah. Memang aslinya itu yang sholat wajib itu dulu sholat malam sebelum 5 waktu. Setelah turun dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dapat perintah 5 waktu, yang sholat malam jadi sunnah. Sunnah bagi umat, wajib bagi Nabi, bagi kekasih-kekasih Allah. Ya kalau nggak ada yang wajib ya setengah wajib lah. Waliullah itu sholat malam. Dalam ayat ini kekasih Allah itu qiyamah, orang itu sujada wa qiyamah, melalui malamnya ada sujudnya. Kalau nggak bisa 8 rakaat 3 witir, ya minimal 4 rakaat 3 witir, 7 jadinya. Nggak bisa juga minimal 2 tambah 1. Salat taubat, entah salat dia tahajud, lalu ada witir. Jangan tinggalkan witir karena kekasih Allah itu witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil witir, mencintai orang yang salat witir. Kekasih Allah itu qiyamul lail. Jadi bakti sama orang tua nggak menggugurkan kita untuk qiyamul lail. Tetap Nabi Yahya
Dia biasanya dzikir malam sepanjang malam. Tapi dia nggak mau tidur sebelum orang tuanya tidur, dia siapkan tempat tidur baru nanti kepada Robnya. Jadi tetap bakti kepada Allah, tetap nggak kemudian digugurkan. Tetaplah jadi anak yang berbakti, tetaplah kamu qiyamul lail, usahakan. Dia menjadi ciri mereka yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, bermalam dengan sujud, qalilan ma yahjaun. Jadi sedikitlah punggung ini telentang di atas kasur. Sedikit itu berapa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Separuhnya atau kurangin dikit. Ya kalau 9 jam berarti 4 jam setengah buat tidur. Selebihnya buat ibadah, entah tilawah, entah dia sholat. Awingkus minhu qalil, atau kurangi, ya sudah 6 jam dah sholatnya, yang 3 jam buat ibadah. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartil, atau tambahi, ya sudah tidurnya 3 jam, ibadahnya 6 jam. Entah qiyamul lail, thalabul ilmi, baca kitab, atau dia baca Quran. 6 jam, yang 3 jam buat tidur. Tinggal pilih itu 3. Nisfahu, separuhnya 4 jam setengah. Awingkus minhu, kurangi berarti 3 jam. Auzid alaihi, tambahin berarti 6 jam yang buat ibadah. Kekasih Allah, dia mau qiyamul lail. Wah, capek, lelah, habis kerja, enggak ditinggalkan. Tetap dia minimal witir sebelum tidur, walaupun cuma 1 rakaat. Tilawahnya, wah nggak bisa 1 juz, setengah juz, minimal 2 ayat terakhir, karena ini kontrak antara Rabb dengan hambanya. Betapa senangnya Rasulullah ketika Mi'raj dapat ayat ini. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dari amanah Rasul sampai itu selalu dijawab itu. Ketika ghufranaka, ya Allah ampunanmu, ya aku ampuni. Wa'fu anna, maafin kami, ya aku maafin. Naam, kata Allah. Waghfir lana warhamna, ampuni kami, sayangi kami, ya aku ampuni, aku sayangi kamu. Langsung dijawab. 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Kata Nabi kalau dibaca itu setiap malam kafatah sudah cukup. Nggak bisa 1 juz, minimal 2 ayat terakhir. Jadi di situ dia gunakan malam itu sudah bagian dari dzikirnya, ada qiyamul lailnya. Yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzaban jahannam inna adzabaha kana gharama. Lalu ciri hamba kasih Allah, dia takut sama api neraka. Kan kita sering mendengar kisah-kisah ya para sufi-sufi, saya ibadah bukan karena takut neraka, saya karena Allah. Itu satu sisi. Tapi ada sisi yang lain. Al-Quran selain berbincang ittaqullah, juga ada ittaqun nar. Takutlah kepada Allah, juga takutlah kepada neraka. Nggak mungkin firman Allah salah. Yang salah mungkin manusia dalam interpretasi. Jadi mereka takut dengan api neraka. Dalam ibadahnya, dalam doanya dia berkata, Rabbana asrif 'anna adzab jahannam, ya Allah hindarkan kami semua dari api neraka jahanam. Doa Nabi jelas diulang-ulang, hampir enggak pernah Nabi tinggalin. Kata Aisyah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 200. Jadi yang lebay-lebay, saya nggak takut sama neraka, itu lebay. Kenapa? Ya pastinya takut. Selain takut kepada Allah, takut sama panas api neraka. Itu Qur'ani, secara Qur'ani begitu. Ya kalau ada fatwa lain, yaitu menyelisihi ini. Menyelisihi ini. Dia mungkin mengambil tingkatan yang lebih tinggi, cari ridho Allah, tapi kemudian dia menafikan yang ini. Jangan dinafikan. Tetaplah sebagai insan manusia itu ya idealnya, normalnya takut dengan api neraka. Rabbana asrif 'anna
Ya Allah, hindarkan kami dari Jahannam. Inna adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Itu benar-benar sakitnya neraka Jahannam. Gharama, dia dibenci, dia harus dihindari, dia muqama, terus menerus adab Jahannam itu. Hada yumkinu ayakun min kalamillahi ta'ala fahuwa ayakunu khayyanam. Di sini menunjukkan bahwa kaunuha mustaqiran lil asah, itu Jahannam terus menerus membakar orang-orang yang bermaksiat. Tapi yang ahlil iman ghairi muqimina fiha, orang yang punya iman kekasih Allah nggak akan ada di dalamnya. Kenapa? Itu Jahannam muqaman lil kafirin, hanya tetap dan selalu ada dia buat orang-orang kafir. Fa innahum yahludun, dia kekal di neraka. Maka kita semuanya berlindung dari api neraka Jahannam, karena Jahannam itu terus sifatnya beda dengan hawiyah. Orang yang berat timbangan keburukannya mampir ke hawiyah. Tapi kalau Jahannam ini untuk orang-orang kafir. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Diulang lagi nih. Waliullah kekasih Allah itu kalau berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu, enggak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Ada sebagian ulama menjelaskan boros, nggak ada kata boros dalam infak, nggak ada terlalu dermawan, itu nggak ada. Dikatakan boros itu kalau infak di jalan maksiat, buat nyawer goyang dompet baru boros. Kalau buat bangun masjid nggak ada kata boros. Tapi ada riwayat Nabi itu terlalu dermawan, ditegur oleh Allah. Nabi ini kalau mau salah aja ini langsung turun ayat. Jadi Nabi dapat ratusan kambing. Orang-orang Badui pada minta, dikasih aslim taslam, masalah Islam kamu akan selamat. Semua diminta, sudah habis. Tinggal satu baju yang melekat di badan, dipakai. Masih datang lagi. Kata orang ini, baju Anda juga boleh. Nabi masuk kamar, dilepas bajunya ini. Sehingga ketika Bilal adzan mau qomat, Nabi gak keluar-keluar. Ini kemana Rasulullah? Sudah mau qomat, sudah lama ini kok gak keluar-keluar. Maka Umar bin Khattab memberanikan diri datang. Kan rumah Nabi kan di samping itu kan, ada raudhah di sampingnya sini. Nah, Umar pun ke situ. Melihatnya Nabi saat itu menempelkan badannya di dinding kamar. Ya Rasulullah, ini kemauan Anda sendiri atau wahyu sampai seperti ini? Sampai baju luar yang dipakai ini pun yang seharusnya bisa sholat nggak bisa sholat. Ini kemauan Anda sendiri atau wahyu ini? Turun wahyu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Al-Isra ayat 29. Jangan kau jadikan tanganmu terbentang selapang-lapangnya sampai habis. Baju yang dipakai pun diinfakkan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka, jangan engkau terlalu pelit, terbelenggu di sini. Kenapa? Akan membuat kamu malumam mahsura, terlalu lapang menyesal, terlalu pelit kamu akan tercela. Nah, orang yang beriman waliullah kekasih Allah lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi kalau berinfak lam yusrifu wa lam yaktur, tidak terlalu habis-habisan jor-joran, juga enggak terlalu pelit, enggak juga. Wa kana baina dzalika qawama, antara itu kana infaquhum bainal israf wal iktar, antara boros dan antara pelit, wasaton, tengah-tengah hamba-hamba kekasih Allah.
Lalu mereka punya ciri, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Mereka tidak syirik, mereka tidak membunuh, tidak zina. Maksudnya wali-wali kasih Allah tidak melaksanakan dosa besar. Ini perwakilan, tinggal disebut syirik, membunuh, zina, dosa besar. Mereka enggak. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur? Apakah ada jalan keluar? Ada tadi. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Kalau dulu dia menjadi hamba yang dibenci Allah karena mau berbuat dosa besar, apakah ada kesempatan menjadi kekasih Allah? Ada. Kalau dia bertobat, beriman, beramal soleh. Wa man taba wa amila salihan wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Siapa yang bertobat, dia beriman, beramal soleh, sesungguhnya dia kembali kepada Allah. Yatubu ila Allah mataba. Benar-benar Allah akan terima taubatnya. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa innahu yatubu ilallah mataba rujuan mardiyan. Dia kembali kepada Allah, diridhoi indallah, di sisi Allah. Wa man taba anil ma'asi ila ta'ah. Siapa yang taubat dari maksiat kepada taat, fa inna taubata minhu fil haqiqah taubatan ilallah. Sesungguhnya taubatnya dari maksiat ke taat tadi hakikatnya taubat kepada Allah. Fa innahu qad ata bit taubatin mardiyatin. Dia telah bertaubat dengan taubat yang diridhoi lillah, mukaffirah lidunub. Dia pun dihapuskan dosa-dosanya, mukhassalatan lisawab. Dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah riwayat, la yatamannina aqwamun law annahum aksaru minas sayyat. Nanti di hari kiamat ada kaum yang berharap, aduh seandainya dulu saya banyak berbuat buruk. Ternyata keburukan sudah diganti dengan kebaikan dengan adanya taubat itu. Jadi ada jalan keluar. Maka kata Imam Ali, jangan kamu cela orang yang maksiat di malam hari, di pagi harinya jangan kamu cela. Boleh jadi dia di akhir malamnya sudah taubat. Ahli maksiat yang taubat lebih disukai Allah daripada ahli ibadah yang sombong. Ya sebenarnya ujungnya itu yang penting. Kenapa? Ahli maksiat taubat, dia telah kembali kepada Allah. Ahli ibadah yang sombong, dia menjauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dikit lagi. Kemudian kekasih Allah, walladzina la yashhaduna zur. Hamba-hamba yang tidak memberikan persaksian palsu. Yashhaduna zur. Itu juga kata-kata musyrik, yasaduna zur. Al-kadbu, kebohongan, yasaduna zur. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau jalan di tempat-tempat yang dia itu lagwun, sia-sia, ada dosanya, marru kirama. Dia lewat dengan mulia. Kalau dulu lewatnya lewat di jalan, sekarang lewat di dunia maya. Ada yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, dia tinggalin kekasih Allah. Kalau dia pantengin, belum jadi kekasih Allah. Marru kiroma, dia lewat dengan mulia, menjaga muru'ah. Marru kiroma. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan mereka, ayat-ayat Allah, lam yakhiru alaihi summa wa umyana, mereka enggak pura-pura tuli, enggak pura-pura buta. Artinya dia mau dengerin, dia mau memperhatikan. Maka yang hadir insya Allah kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Dia mau dengerin. Ada ayat-ayat Allah dibacakan, dia enggak pura-pura tuli, enggak pura-pura buta. Dulu orang-orang kafir enggak peduli, bahkan dia membenci, tapi kekasih Allah mau dibacakan ayat-ayat Allah. Dan terakhir
Dia berdoa bukan hanya untuk dirinya, dia untuk anak-anaknya. Dia berharap, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami. Dia ingin kebaikan-kebaikan yang ada padanya nurun di anak cucunya. Semoga Allah jadikan kebaikan yang ada pada kita nurun di anak cucu kita semua. Dia ingin kebaikan itu kekal, terus nyambung sampai sepeninggalnya. Kenapa? Idza mata banu Adam, kalau mati anak Adam, inqata amalu, terputus seluruh amalnya, kecuali apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yang aulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Maka dia ingin kebaikannya supaya dia terus dijalankan oleh anak cucunya. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami bagi orang yang bertakwa sebagai imam. Jadi kalau mau jadi pemimpin, pemimpin yang bertakwa, bukan yang tidak takwa. Imam buat orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang demikian dijanjikan, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Kepada mereka itu dijanjikan yujzaunal ghurfata, dia mendapatkan surga yang tinggi, ghurfah, derajat surga yang tinggi. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Sabar dalam salat malam, sabar ketika dicaci maki, sabar ketika didolimi, sabar dalam infak, sabar dalam mendengarkan ayat-ayat Allah, sabar dalam bertauhid. Yujzaunal ghurfata bima sabaru, karena kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyata wa salama, di surga nanti mereka mendapatkan tahiyah, penghormatan, salamun qaulam mir rabbir rahim, wassalama, selamat ya, malaikat yang ngucapin ketika seperti pengantin ya, saat masuk surga kita dikasih ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim tahiyyata wa salama khalidina fiha, dia kekal di dalamnya, la yakhrujuna minha, tidak akan pernah keluar darinya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama, indah al-ghurfah, yang namanya derajat surga yang tinggi tadi, kekal. Mustaqar wa muqamah, terus menerus, tidak pernah keluar dari surga itu. Mudah-mudahan Allah golongkan kita, keluarga kita, orang tua kita termasuk yang ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai penutupnya, tadi berbincang tentang kekasih-kasih Allah. Sekarang musuh-musuh Allah. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Cuma satu ayat. Tuhanmu nggak akan pernah memperdulikan kamu karena kamu meminta kepada selain Allah, terhadap orang-orang yang musyrik. Faqad kadzabtum, kalian telah berdusta. Wasawfa yakunu lizama, maka pasti kamu akan mendapatkan iqab di akhirat bagi orang-orang yang berdusta atas nama Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah. Demikian uraian kita di pagi hari ini. Ini lebih rinci dari kekasih-kekasih Allah. Semoga ini bisa menuntun dan membimbing kita semuanya untuk terus-menerus mendekat kepada Allah, sehingga kita semuanya tergolong hamba-hamba yang muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang mau bertanya saya persilahkan. Monggo. Silakan. Waalaikumsalam. Suatu riwayat. Nah, riwayat-riwayat yang sering diucapkan ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah itu sebetulnya sumbernya dari mana? Al-Quran, hadis atau apa?
Satu itu. Ya. Satu lagi, seandainya saya melihat Ustadz, seandainya melihat ada tanda-tanda bukan wali Allah, Ya. apa sikap sebaiknya yang saya lakukan? Apa meninggalkan ceramah? Apa saya mendengar sampai habis? Atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Yang pertama riwayat. Kalau saya bilang riwayat, ada kisah saya baca belum jelas perawinya. Saya nggak mendustakan, tapi saya juga nggak bisa memastikan. Kalau saya bilang hadis riwayat Bukhari sudah pasti. Misalnya nahnul akhirun wal awalun yaumal qiyamah. Kita ini umat terakhir, tapi yang pertama masuk surga, hadis riwayat Bukhari. Saya katakan karena memang ada, saya baca di riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah menyampaikan walan ardo wa wahidun ummati finnar, saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, baca dalam tafsir Marahul Labin. Saya katakan sumbernya tafsir. Jadi di situ saya katakan riwayat karena memang saya belum membaca rawinya siapa. Dan saya nggak mau berdusta gitu. Saya harus jujur. Sehingga saya katakan ada riwayat begitu. Nanti kalau Anda ketemu, oh itu dhaif, itu dusta. Nah, saya akan katakan dalam riwayat yang walaupun dhaif derajatnya. Kalau katakan dhaif. Jadi ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Dalam hal akidah nggak boleh untuk yang dia itu cuman ahad gitu. Kemudian itu yang akidah pokok. Akidah juga ada cabang-cabangnya. Ada yang hasan. Kalau hasan itu baik, jayyid sama, itu boleh dalam hal ibadah, dalam hal afdholiyat. Lalu ada yang dhaif itu boleh ketika dia cuman untuk pendukung yang sahih. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kalau orang meneliti itu ada yang dhaif kok banyak, tapi dhaifnya untuk dia cuman penjelasan dari yang sahih. Sebelumnya ada ayatnya, ada hadis sahihnya, baru cabang-cabangnya beliau taruh juga di situ. Nah, jadi di situ ketika saya mengatakan ada riwayat, memang di situ ya saya belum membaca ini dalam Sahih Bukhari-nya atau Muslimnya atau Ibnu Majah-nya atau Tirmidzi-nya. Kalau ada dalam Tirmidzi saya katakan riwayat Imam Tirmidzi. Kalau dalam Abu Daud saya katakan Abu Daud. Dan ketika itu disebut Abu Daud, kata Abu Daud yang tidak saya komentari fahuwa hasan. Dia itu baik, boleh diamalkan. Dalam riwayat Abu Daud, sunnahnya yang 2 jilid itu. Jadi kita perjelas di situ. Maka kita katakan ada riwayat itu sebagai sebuah kehati-hatian. Karena riwayat ya bisa sahih, bisa hasan, bisa juga dhaif yang artinya lemah gitu. Lemah bertingkat-tingkat. Lemah pun bertingkat-tingkat. Paling jelek kalau itu sudah namanya palsu. Kalau palsu nggak boleh disampaikan. Sudah tahu palsu nggak boleh disampaikan. Kalau disampaikan harus sebutkan ini hadis palsu, dijelasin gitu. Bagaimana kalau saya melihat pada ustadz bukan waliullah? Apakah saya tinggalin? Beristighfar. Mohon ampun sama Allah. Kita harus selalu memandang orang lain lebih baik daripada kita. Kita harus memandang orang lain lebih baik daripada kita. Ketika ada anak kecil, kata Hasan Al-Basri, ini belum banyak dosanya. Kita sudah banyak dosanya. Maka Umar berdoa minta diaminkan anak kecil. Anak kecil lebih mudah dijabah. Kenapa? Belum banyak dosanya. Ketika lihat orang tua jangan bilang wah sudah banyak dosa. Jangan. Orang tua sudah banyak amalnya. Sudah banyak amalnya, sudah banyak lama hidupnya, sudah banyak sholatnya, puasanya. Kita pandang dia orang tua, sudah banyak amalnya. Ketika melihat orang yang ahli ilmu banyak ilmunya. Dia beramal sedikit bisa banyak pahalanya. Kenapa? Sesuai dengan ilmu yang Allah berikan. Lihat orang yang bodoh, jangan lihat bodohnya. Orang bodoh kalau salah mudah dimaafin. Dia salah karena nggak tahu. Boleh jadi dia disayang sama Allah karena kebodohannya. Kenapa? Mudah dimaafin. Terus, lalu apakah kita tinggalin? Justru kita temenin. Nabi Muhammad datang ke pelosok-pelosok, datang ke orang-orang kafir, apa dijauhin? Enggak, orang kafir aja dideketin, didakwain kalau memang ada keburukan di situ. Kalau ada salah, diluruskan.
Bermuamalah sesama insan jauh lebih baik daripada berhumul menyendiri. Walaupun di situ banyak keburukan. Kenapa? Li islah. Orang yang baik itu selain soleh juga muslih. Baik untuk dirinya, lalu memperbaiki yang lainnya. Orang yang baik. Dan seburuk-buruknya orang tetap punya kebaikan. Maka di situ kamu harus temui dan kamu tambahkan kebaikan-kebaikannya. Jadi segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Seburuk-buruknya manusia masih ada baiknya. Sebaik-baiknya manusia tetap ada jeleknya. Makanya nggak mungkin juga manusia itu ridho, mencari ridho semua manusia. Ridho nas amrun la tudrok. Keridhoan semua manusia perkara yang nggak mungkin diperoleh, kata Imam Syafi'i. Dan Nabi Muhammad sekelas Nabi pun masih dicaci, dicerca. Jadi di situ sesungguhnya yang nggak ada manusia yang sempurna. Nabi yang sempurna saja dicaci, dihina. Jadi dalam majelis begini tidak ada majelis yang sepi dari dosa, mesti ada. Makanya ada doa kafarat majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Manusia itu hasanatuhu sayyi'ah, baiknya aja ada buruknya manusia. Dalam sholat apa nggak ada buruknya? Ada. Dalam sholat mungkin nggak khusyuk. Masa sholat melupakan Allah? Masa sholat ada riya, ada sum'ah? Masa sholat jadi ada buruknya? Ada. Dalam majelis juga begitu. Maka ada doa kafarat majelis. Makanya habis sholat istighfar. Makanya habis haji istighfar. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah wastaghfirullah. Ingatlah Allah, mohon ampun kepada Allah. Dalam baik pun ada buruknya, apalagi dalam buruk. Dan ini adalah sebagai sebuah cara menetralisir semua keburukan-keburukan dalam kebaikan tadi dengan istighfar, mohon ampun sama Allah. Maka kalau ada muncul dalam kalbu kita suudzon, buruk sangka dan sebagainya, kita harus beristighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun sama Allah. Bahkan ada ini seorang wali yang dia memang wali itu kan rahasianya Allah, manusia nggak ada yang tahu. La ya'riful wali illa wali. Tidaklah mengetahui wali kecuali wali. Yang tahu pun hanya Allah. Wali pun tadi tahu juga karena dikasih tahu sama Allah. Dan ada wali-wali itu kalau dia itu diketahui dia wali, malah menunjukkan bukan kewaliannya. Misalnya nih, wali itu nggak akan meludah ke sebelah kanan. Kekasih Allah meludah sebelah kiri. Nah, Rasulullah menyuruh begitu. Tapi ada orang yang terlalu dicinta, lalu dia menganggap dia wali, lalu dia pun meledah ke sebelah kanan untuk menggugurkan kewaliannya. Kenapa? Dengan itu dia berprasangka dia bukan wali. Kalau bukan wali berarti perintahnya nggak harus diikuti. Karena kalau sudah waliullah, kata-katanya harus diikuti. Karena dia kekasih Allah, malati. Jadi disitulah sungguhnya ya kita menganggap ini majelis yang dicintai Allah, bermakrifah kepada Allah, memperbaiki diri. Selain memperbaiki dohirnya juga batinnya. Yang kita sampaikan ayat-ayat ini tanda-tandanya. Semoga Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan dapat terpahami ya. Silakan. Ketika bacakan ayat lebih baik mana? Kita mendengarkan atau kita membaca ayat-ayat yang lain? Ya. Gitu. Pilihannya lebih baik yang mana? Ya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah maka tambah imannya, dia hanya bertawakal kepada Allah. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarlah. Maka dalam majelis begini yang bagus dengerin. Saya kan punya target baca 1 juz nanti habis majelis.
idza tuliyat alim ayatuhu zadatuhum iman. Dibacakan ayat tambah iman. Kalau kamu dengerin, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, dengarkan, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Tapi kalau udah selesai boleh. Dalam qori-qori kan Allah, sudah selesai boleh. Kalau belum selesai jangan. Lagi dengerin itu, tambah imannya. Jadi ada orang yang dalam ngaji gini asik baca Quran sendiri, kurang tepat, nggak aslah itu. Bagusnya ikut ngaji. Kalau mau baca sendiri nanti ada majelisnya. Kenapa? Quran juga nggak bisa dipahami dengan sendirinya kecuali lewat ahlinya. Maka kita baca tafsir, ada panduannya. Baca Quran itu ibadah, tapi memahami Al-Quran ada ibadah tersendiri yang lebih mulia. Selain tilawah, ada tafsir, ada tadabbur, ada ta'wil. Jadi bertingkat-tingkat. Bagus ribat dengan Quran, bagus. Tapi kita sudah ngaji duduk ini sudah ribat sama Al-Quran loh. Sudah ribat, sudah terikat hati kita dengan Al-Quran. Kenapa? Yang disampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian ulama pewaris para nabi. Ya, boleh tetap baca Quran sendiri, boleh, teman nggak utama. Utamanya dalam majelis ilmu ikut bergabung di situ. Satukan kalbu kita dengan orang-orang yang takarub kepada Allah. Kenapa? Supaya kita bisa bermakrifah. Kenapa? Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada waktunya lah ketika mereka berada dalam majelis bersama satu majelis. Tapi ketika dalam masa membaca, nanti silahkan baca di malam hari sendiri sehingga bergetar ini yang namanya kulit-kulit. Ada saat dimana kita pernah menangis karena baca Quran. Ada saat pernah bergetar kulit ini karena baca Quran. Itu biasanya sendiri. Kalau pas bareng-bareng ya dia akan terganggu gitu. Makanya sebenarnya dalam ibadah jama'i gabungkan kalbu kita dengan jamaah. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Sudah cukup? Semoga Allah rahmati kita semua. Allah sayang kita semua. Malah kita berdoa dan munajat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semuanya mohon ridha-Mu dan surga-Mu, kami berlindung dari kemurkaan dan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami dunia ini penuh dengan kebaikan, di akhirat nanti penuh dengan kebaikan. Jauhkan kami semua dari api neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira.
muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.